Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Hadirin, kita masuk pada bab 43 Riyadhus Shalihin jilid pertama, Babu Ikrami Ahli Baiti Rasulillah. Ini babnya masuk. Bab ke-42 kemarin sudah kita bahas tentang memuliakan saudara, sahabat, orang-orang tua kita. Ya, jadi orang tua kita udah meninggal, maka pertama kali yang kita buat silaturahim adalah kepada saudara-saudara ayah dan ibu kita, paman, tante, bibi, om, bude, pakde, bule, pakle. Ya, ditambah lagi kata Imam Nawawi juga berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Ya, udah dibawakan hadisnya bagaimana sahabat Abdullah bin Umar memberikan keledainya kepada sahabat ayahnya karena beliau ingin mengamalkan hadis Rasul. Ya, berbuat baiklah kamu kepada sahabat-sahabat, teman-teman orang tuamu. Nah, untuk bab ke-43 ini adalah babu ikrami ahli baiti Rasulillah. Bab tentang memuliakan, mengagungkan ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulillah. Ini babnya pas banget yang tadi saya bicarakan sama Ustadz Ridwan, ya, tentang nasab. Ya udah sering kita singgung juga pekan-pekan kemarin, kita ikut ulama-ulama kita saja. Ya, nasab Ba'alawi adalah bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama Saudi aja mengakui kalau diperlukan kitab sezaman itu berarti nggak mengikut daripada koridor ilmu nasab. Nasab itu cukup dengan istiharah dan istifadah. Ya, ketermasyhuran yang meluap. Ya, masyhur, sudah terkenal itu diakui sama ulama sejagat. Yang dari Indonesia ini nyari gara-gara. Ya, guru-guru kita banyak habaib, guru-guru daripada ulama Nusantara kita para habaib. Ya, Sayyid Abu Bakar Syato itu gurunya daripada Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari dan lain-lainnya. Dan ulama-ulama Nusantara kita sudah memuliakan itu. Ya.
Baik. Cukuplah pegangan kita seperti ulama selevel Imam Nawawi, Imam Sayuti, Imam Sakhawi, yang semuanya mereka mengisbat akan nasab Ba'alawi. Apalagi Imam Sayuti, ya, beliau mengisbat, menetapkan bahwa Sadah Ba'alawiyah merupakan keturunan Nabi. Udah, kita ikut ulama-ulama kita aja. Ini kan yang ada cuma kebencian aja nantinya tuh dibicarakan di medsos, ya. Dan alhamdulillah guru-guru kita dari Rabithah Alawiyah di Jawa Timur yang dipimpin sama Habib Taufik, ya, itu sudah melayangkan undangan tanggal 7 nanti itu 7-8 September, diundang langsung orang-orangnya. Allah alam mau datang nggak? Di Banten aja dulu udah diadakan 4 jam kan, di Kesultanan Kebantenan itu nggak datang juga orangnya, apalagi di Jawa Timur diundang secara resmi. Hadirin, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci, ya. Kita mencintai para ulama dari habaib, sumpamanya mereka di akhirat ditentukan oleh Allah bukan keturunan Rasul, kita udah cinta kepada orang-orang soleh, ya. Tapi kalau membenci ternyata mereka keturunan Rasul, salah dalam membenci lebih bahaya, ya. Mendingan salah mencintai daripada salah membenci. Wa bayani fadlihim, dan juga menjelaskan keutamaan daripada keluarga baginda Nabi, ya. Keluarga Nabi dijaga sih, terlepas dari itu Sadah Ba'alawiyah ataupun daripada Al-Hasani. Kalau Al-Hasani itu adalah dari jalurnya Sayyidina Husain, karena yang Sadah Ba'alawiyah ini adalah dari jalurnya yang Hasani dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau yang Ba'alawi ini dari jalur Sayyidina Husain. Nah, contohnya itu gurunya ulama Indonesia, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ataupun yang dari Jordan sana, apa itu, Raja Jordan kan itu Hashimiyah Al-Hasaniyah, makanya Republik Jordan Al-Hashimiyah itu, bahkan pembesar negerinya itu keturunan Rasul. Maroko juga demikian, ya. Nah, kalau secara utuhnya memang keturunan Nabi itu tetap dijaga oleh Allah, karena pemerintahan Islam terakhir itu dipimpin oleh anak cucu Rasul, yang namanya seperti nama Rasul, nama ayahnya juga nama ayah Rasul, namanya Muhammad bin Hasan, yang terkenal dengan Imam Mahdi, ya. Kalau ini sih disepakati oleh para ulama. Kalau ini, ya, kalau yang Imam Mahdi, bagaimana terputus nasab Nabi? Tidaklah, nanti kan akan menghadapi Dajjal beliau dengan Isa bin Maryam, yang Nabi Isa turun udah bukan menjabat Nabi lagi, itu statusnya umat kayak kita, dan beliau tidak akan mengamalkan Injil, beliau mengamalkan Al-Quran nantinya. Nih contohnya, banyak ya hadis semacam ini. Atau dengan kata-katanya deh, Al-Mahdi minni, kata Rasul begitu, ya. Nanti kita bisa tahu namanya dari ini, tuh. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Jadi keturunan Nabi ini masih ada, terlepas dari perdebatan yang Sadah Alawiyah dari Bani Alawi, ya. Kalau ini dari keturunannya Sayyidina Hasan, kan Hasan dan Husain tuh. Nah, hadirin, ini Nabi bersabda, Al-Mahdi min itrati, Imam Mahdi adalah dari darahku, dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah. Hanya saja jalurnya jalur Sayyidina Hasan, bukan jalur Sayyidina Husain.
Tuh udah disebutkan oleh Rasul, Imam Mahdi dari keturunanku. Nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, kalau Imam Mahdi itu adalah namanya seperti namaku, ya, serta nama ayahnya seperti nama ayahku. Itu ada dijelaskan juga tuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih contohnya, la taqumus saa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat hatta yaliya rajulun min ahli baiti, sehingga nanti akan datang satu orang pemimpin dari ahli keluargaku, yuwatiu ismuhu ismi, namanya kayak nama aku, kata Rasul. Bapaknya pun namanya seperti nama bapaknya Rasul. Anak cucunya nih yang generasi ke-34, 35 sampai nanti menjelang hari kiamat, ya. Jadi memang keturunan Rasul ahli baitnya tetap utuh. Nah ini yang dipermasalahkan yang dari Sadah Ba'alawiyah, karena ada orang yang menuduh bahwa kitab sezamannya itu enggak ada, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 gitu. Padahal dalam ilmu nasab, para nasabah, ahli nasab tidak ada mensyaratkan itu, tidak ada mensyaratkan kitab sezaman, tidak ada mensyaratkan tes DNA, enggak ada. Makanya pakar-pakar ilmu fikih yang masalah nasab adalah merupakan sebagian daripada ilmu fikih, menetapkan tuh selevel Imam Sayuti, Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Haytami, guru-guru besar kita, ya, Hafiz Zabidi Al-Murtada, kitab Ihya Ulumuddin segini, beliau syarahkan panjangnya segini jadinya. Hafiz Zabidi Al-Murtada, Sayyid Zabidi Al-Murtada, kitab aslinya ada di rumah saya, alhamdulillah. Udah, kita ikut ulama-ulama kita aja. Ya, ini kan nantinya ya, kalau saya lihat di rekaman YouTube-nya itu cuma kebencian aja, yang ada kebencian. Masa dibilang lagunya Roma Irama lebih baik daripada 70 habaib, kan kurang ajar itu, Pak. Lagu apa namanya katanya? Ya. Sebujur bangga itu lebih mulia daripada 70 habaib, kan kurang ajar jadinya. Roma Irama yang menetapkan nasab Ba'alawi bukan keturunan Rasul dianggap wali, bahkan ada rekamannya. Saya bilang, wah ini udah ngaco nih, udah nggak usah ikut kayak gituan, Pak. Ya, selamatin diri kita supaya jangan ada rasa, sekalipun mereka bukan keturunan Nabi tapi mereka ulama-ulama, tetap kita muliakan. Ya, ilmunya tinggi-tinggi mereka. Baik, hadirin, Imam Nawawi membawakan ayatnya surat Al-Ahzab ayat 33 nih, suratnya ke-33 juga. Innama yuridullahu liyadhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan, ingin mensucikan, membersihkan, ya, dari najis-najis, dari kekotoran kepada ahlul bait. Wa yutahhirakum tathhira, dan Allah ingin membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Keluarga Nabi makanya hukumnya khusus. Istri Nabi itu nggak boleh minta nafkah. Kalau minta nafkah kepada Rasul, siap-siap dicerai itu. Khusus, hukumnya khusus. Istri Nabi kalau sudah ditinggal oleh Nabi nggak boleh dinikahin oleh siapapun. Makanya Bunda Aisyah ketika Rasul meninggal kan masih belia, masih 18-an, nggak boleh menikah. Ya, dan beliau jaga benar itu. Nah hadirin, sampai ada istri Rasul yang karena memang sudah merupakan tanggungan dari Allah Ta'ala, yang nikahin Allah, bukan daripada bapaknya yang nikahin. Tahu nggak Pak, ada satu istri Rasul yang nikahin Allah, namanya Bunda Zainab binti Jahshin. Ada ayatnya juga itu. Makanya ketika beliau sudah turun ayatnya itu, sudah dinikahkan, beliau berkata kepada istri Nabi yang lain, Aisyah, Hafsah, fulan, kamu dinikahin sama orang tua kalian, saya dinikahin oleh Allah langsung gitu. Ini ayatnya nih, lihat ya, sengaja memang ini ayatnya daripada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab, masih surat Al-Ahzab ya,
Surat Al-Ahzab pada ayat 30 ayat 37. Ceritanya anak angkat Rasul namanya Zaid bercerai dengan istrinya Zainab. Nah, untuk menegaskan hukum fikihnya, kalau anak angkat tuh istrinya adalah boleh dinikah oleh siapa? Oleh mertua angkatnya Rasulullah. Di situ ingin Allah berkehendak supaya hukumnya jelas, anak angkat enggak seperti anak kandung. Anda punya anak kandung nih, anak Anda laki bercerai sama istrinya, itu istrinya enggak boleh Anda nikah sampai hari kiamat. Itu anak kandung. Anda punya anak angkat, ya, anak angkat laki menikah dengan perempuan, entah masalah apa mereka bercerai, itu istrinya setelah selesai iddahnya Anda boleh nikahin si mertuanya itu. Inilah kasusnya seperti Rasul. Hanya saja kan Rasul menikah 2, 3, 4 itu perintah Allah semua. Kalau Anda perintah siapa? Makanya saya nggak setuju tuh dengan candaan para ustadz, kamu nggak jalankan sunnah Nabi. Emang apa sunnah Nabi? Yang saya paham tuh sunnah Nabi jaga tahajud, jaga puasa Daud, baca Quran 1 juz, ya, sedekah harian. Kemudian sunnah Nabi yang lain apa? Murah senyum, akhlak baik, jujur, amanah. Ternyata yang dipahami di otaknya sunnah Nabi poligami. Saya bilang poligami tidak sunnah. Yang sunnah itu adalah setia dengan istri pertama. Nanti setelah istri pertama meninggal baru silakan Anda poligami. Begitu cara mainnya. Rasulullah selama beristrikan dengan Bunda Khadijah tidak pernah menikah lagi kan? Itu sunnahnya di situ. Setia dengan yang istri pertama. Kecuali kalau istri pertama dia meninggal baru silakan tuh. Tapi meninggalnya jangan diracunin. Jangan juga. Hadirin, kita buka nih Al-Ahzab ya, ayat 37. Nih. Falamma qada minhu falamma qada Zaidum minha wa tara, begitu kalimatnya tuh. Falamma qada Zaidum minha wa tara zawwajnakaha, dan tatkala Zaid udah bercerai minha dari Zainab, wa tara udah nggak punya hajat lagi, zawwajnakaha langsung Allah nikahin. Bukan bapaknya Zainab yang menikahkan, bukan bapak Jahsh yang menikahkan, tapi Allah langsung. Ya, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada kegusaran di tengah orang beriman, fi azwaji ad'iyaihim, untuk istri-istri anak angkat. Istri dari anak angkat kalau bercerai boleh dinikahkan sama mertua angkatnya itu. Tapi ini hukumnya kan dari Allah. Nah, ini termasuk ahli bait. Istri-istri Nabi termasuk ahli bait. Bapak Ibu, zaman makin kesana tantangan memang makin berat. Zaman fitnah makin terasa. Istri-istri Nabi, orang-orang suci, maksudnya orang-orang yang disucikan oleh Allah, itu difitnah sebagai pezina lah, sebagai pelacur lah oleh orang Syiah. Nah, ini tantangan berat juga. Alhamdulillah Syiah tidak berkembang di Indonesia. Ya, tidak begitu berkembang di Indonesia. Kalau berkembang ya, kalau Syiahnya Syiah Imamiyah berat itu. Baik. Kemudian Imam Nawawi membawakan surat Al-Hajj ayat 32. Oh, rupanya masuk juga nih ayat ini tentang syiar Islam, diantaranya ada keluarga Nabi sampai zaman sekarang. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa orangnya yang mengagungkan syiar Allah, berarti adanya keluarga Nabi syiar Allah tuh. Fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu berasal dari hati yang bertakwa. Biasanya Imam Nawawi membawakan ayat ini untuk prosesi sholat Idul Fitri, kurban, haji, itu kan syiar. Ya, berapa juta umat Islam kumpul di padang Arafah, itu syiar. Dipakailah ayatnya ini. Oh, ternyata Imam Nawawi juga membawakan ayat ini untuk syiar Allah, masih tersisanya keluarga baginda Nabi. Apalagi di antara syiar Allah,
adanya santri yang masih mengaji Quran, mempelajari ilmu agama, syiar Allah. Adanya ulama-ulama, adanya pesantren, adanya masjid-masjid, syiar Allah. Tapi juga Imam Nawawi membawakan keluarga Nabi sebagian dari syiar Allah, ya. Jadi kalau kita muliakan para habaib, wah, ya. Jadi kekecewaan kepada satu dua anak muda dari kalangan habaib ya dimaaf saja, seumpamanya orang-orang yang itu yang bermasalah itu semuanya dia perkataannya keras atau gimana, ya dimaafkan saja satu dua gitu kan. Dan dari kalangan habaib yang sepuh pun udah mengingatkan jangan terlalu apa begitu. Kita rawat nih Indonesia, jangan mau dipecah belah. Sekarang kan jadinya ada ulama pribumi berhadapan dengan para habaib kayak diadu domba begitu. Naudzubillah, ya. Baik, hadirin, hadis pertama dari Yazid bin Hayyan. Beliau berkata, "Intalaqtu ana wa Husain bin Sabra." Saya dan Husain, pakai sin, pakai sod ya, Husain. Saya dan Husain serta Amr bin Muslim, kita bertiga berangkat ke Zaid bin Arqam. Kenapa? Karena hadisnya dihafal, dimiliki oleh Zaid bin Arqam, ya. Falamma jalasna ilai, tatkala kami udah duduk ya bersama Zaid bin Arqam tadi, maka Husain berkata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid bin Arqam, sungguh engkau telah mendapatkan keutamaan, kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Beliau mempunyai hadis ini dari Nabi gitu. Ra'aita Rasulullah, kamu juga melihat Rasul, bertemu dengan baginda Rasul. Wa sami'ta hadithahu, dan kamu mendengar hadisnya juga yang telah kamu hafal. Wa ghazauta ma'ahu, dan kamu ikut berperang juga dalam berjihad dalam rangka membela Islam bersama baginda Nabi. Wa shallaita khalfahu, dan juga kamu telah sholat di belakang Rasul. Pak, sumpamanya satu orang sahabat masih ada sekarang, itu lebih mulia dari seluruh ulama yang ada. Tapi kan kalau sahabat ada sekarang berarti umurnya 1400 tahun, nggak mungkin gitu kan. Ya, Masya Allah, ini sahabat Nabi satu orang aja cukup sekarang nih Pak. Makanya penerus-penerusnya itu para ulama saleh, ya, ulama-ulama yang bukan ulama jahat gitu. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, banyak banget nih kamu Zaid mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Salat di belakang Nabi, dengar hadisnya, perang bersama Nabi. Nabi dibekam aja darahnya diminum sama Zubair bin Awam. Habis dibekam, ya beliau kan manusia tidak seperti manusia. Ya, apa itu syairnya? Muhammadun basyarun walaysa kal basyari, yaqutatun hajarun walaysa kal hajari, kan gitu syairnya. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad manusia, walaysa kal basyari, tapi enggak seperti manusia biasa. Yaqutatun hajarun, batu yakut, permata yakut juga batu, tapi walaysa kal hajari, enggak seperti batu kolar. Nah hadirin, akhirnya hadisnya ya Zaid, wahai Zaid kasih tahu dong kami hadisnya, bacakan kepada kami hadisnya yang kamu telah mendengar dari baginda Nabi. Maka Zaid berkata, ya bena akhi, wahai anak daripada saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, aku udah tua, udah sepuh demi Allah, wa qadima ahdi, dan juga demikian juga udah lama banget nih masa saya dengan Rasul, wa nasitu, dan saya lupa. Ada juga tuh sahabat lupa. Makanya ada ahli hadis, maksudnya orang yang punya hadis ketika bertambah usianya, memori hafalannya agak lemah, itu masuknya nanti hadisnya kepada hadis yang dhaif, kecuali ada jalur, ada turuk ya dari jalur-jalur yang lain untuk menyanggah dan menguatkannya. Thoriq ataupun turukun itu menjadi jalur penguatnya. Kalau tidak, satunya hadisnya cuma satu, ternyata beliau meriwayatkan setelah sepuh,
dan memorinya lemah, bisa jadi lemah hadisnya. Ya, makanya hadis lemah yang kayak begitu harus ada penyanggah dari yang lain. Tapi tetap masih boleh diamal kecuali hadisnya palsu, gitu ya. Nah, terutama bagi para ustadz nih yang hafal Quran 30 juz, harus dijaga tuh. Harus dijaga. Nanti kalau memang makin lemah memorinya, itu dimaaf. Ada Quran melaknat kepada penghafal Quran. Apa yang sebabnya apa dilaknat oleh Al-Quran? Karena dia melalaikan murojaahnya sehingga lupa. Hadirin, orang udah hafal 30 juz nggak pernah dibaca 2 tahun aja udah hilang, atau setahun aja nggak dimurojah hilang, dosanya di situ. Ya, makanya yang udah ada hafalan jangan ditinggal, terutama yang hafal 30 juz. Jaga deh itu habis-habisan. Ya. Baik. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu ai. Sebagian aku lupa yang udah aku hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Rasul. Ya. Kata beliau, fama haddastukum. Ya, seperti apa nanti aku akan yang aku bicarakan, faqbalu, terima aja ya. Ya, apa yang aku omong ini faqbalu, kamu terima. Wa ma la fala tukallifuni, dan kalau memang sekiranya kalian tidak menerima, ya sudah, jangan membuat beban kepada aku, kata beliau. Karena beliau sepuh. Ya. Summa qala, kemudian beliau berkata, ini hadisnya, qama Rasulullah SAW yauman, pada satu hari Rasulullah berdiri, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, berkhutbah, bima in yud'a khumma, yaitu di dekat sungai Khum, antara kota Mekah dan Madinah. Oh, ini ada baina Makkah wal Madinah, ya, satu sungai daerah Khum, pakai kha, ya, Khumman. Fahamidallah, Rasulullah memuji kepada Allah, ya, sebagaimana khutbah Jumat, ceramah kayak tadi, khutbah Idul Fitri kan pakai memuji Allah dulu. Innal hamdalillah, ataupun nahmaduhu wa nusalli, ataupun alhamdulillahirabbil alamin, wa asna alaihi, dan beliau memuji kepada Allah, wa wa'adha, dan juga beliau menasihati, wa dzakkara, dan mengingatkan umat Islam. Summa qala, kemudian beliau berkata, amma ba'd, setelah itu kata Rasul, ala ayyuhan nas, wahai manusia, ingatlah, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia, yushiku ayyati rasulu rabbi fa ujib, sebentar lagi akan datang utusan dari Tuhanku, artinya malaikat maut akan datang dan saya akan meninggal. Wa ana tarik fikum, dan saya meninggalkan kepada kalian, memberikan peninggalan saqalain, 2 perkara ini. Awwaluhuma kitabullah, yang saya wariskan yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Fihil huda, di dalamnya ada petunjuk, wan nur, serta cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka peganglah baik-baik, amalkan baik-baik kitabullah. Wastamsiku, dan berpegang teguhlah bihi, dengan Al-Quran. Fahassa ala kitabillah, Rasul memberikan semangat, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, sehari jangan kurang baca Quran, minimal 1 lembar 2 lembar. Kalau bagi para ustadz yang udah hafal 30 juz, sehari minimal 3 juz, supaya hafalannya tidak kurang, tidak hilang. Waraghafa fi, dan Rasul memberikan semangat. Summa qala, kemudian beliau berkata, wa ahlu baiti, yang kedua apa? Ahli keluargaku. Jadi Rasul meninggalkan 2 perkara ini, kitabullah dan ahli keluarganya. Kenapa? Karena memang pemimpin terakhir sebelum kiamat untuk melawan para Yahudi yang sekarang sedang bercokol di tanah mulia Syam, Palestina, itu nanti yang akan mengadakan perlawanannya Imam Mahdi nanti itu. Pemerintahnya bukan di Mekah Madinah lagi, pemerintahnya berada di dekat Palestina situ.
Palestina, Suriah, daerah-daerah situ, Syam. Syam kan kumpulan 4 negara kalau sekarang. Palestina, Suriah, Jordan, Lebanon. Ya. Udzakirukumullah, saya ingatkan kalian karena Allah atau kepada Allah, fi ahli baiti, tentang keluargaku, ahli rumahku, ahli baitku. Ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, diulang lagi oleh Rasul. Saya ingatkan kalian kepada, yaitu karena Allah Ta'ala, supaya kalian ingat kepada anak keturunanku, yaitu ahli baitku. Maka Husain berkata kepada sahabat Zaid bin Arqam tadi, waman ahlu baitihi ya Zaid, wahai Zaid, itu ahli baitnya Rasul siapa? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih, bukankah istri-istri Nabi juga dari ahli keluarganya? Qala, Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu min ahli baitih, iya, istri-istri Nabi merupakan dari ahli keluarganya. Ya. Walakin ahlu baitihi man haruma shadaqah ba'dah. Tetapi, dan juga kata beliau, tetapi ingat, ahlu baitihi, ahlu baitnya Rasul juga adalah orang man hurima shadaqah ba'dah, orang-orang yang haram menerima sedekah atau zakat. Ya, makanya para habaib tidak boleh menerima zakat. Kalau hadiah boleh, sedekah dan zakat jangan menerima itu para habaib. Jadi kalau kita ngasih guru kita kepada guru kita yang habaib, jangan bilang sedekah Pak, nanti nggak diterima. Bilangnya apa? Hadiah. Qala wa man hum, siapa itu? Di antaranya selain istri-istri Rasul, siapa lagi ahlu bait? Hum alu Ali, keluarga Ali. Wa alu Aqil, keluarga Aqil, ini paman-pamannya Rasul. Wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Paman-paman Nabi yang muslim. Kalau nggak muslim nggak jadi ahli bait. Seperti Abu Lahab, ya, dan Abu Jahal dan lain-lain. Ini yang muslim dari keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Jadi paman-pamannya pun masih termasuk ahlu bait. Nah, Imam Syafi'i dari ulama 4 madhab satu-satunya keluarga Nabi yang ahlu bait. Maksudnya satu-satunya ulama 4 madhab yang dari keluarga Nabi itu. Karena beliau dengan kakeknya Rasul sama bertemunya itu. Ya, ke Abdul Manaf bertemunya. Apalagi itu? Qala, maka beliau berkata lagi, kullu haula hurima shadaqah. Kata Husain kepada Zaid, apakah semua itu diharamkan mereka menerima sedekah? Qala, na'am, iya. Dah nggak boleh menerima sedekah, zakat. Boleh menerima hadiah. Makanya ketika Sayyidina Husain menemu korma langsung dimakan. Kata Rasul, bah, lepehkan. Kenapa ya Rasul? Khawatir itu daripada korma apa? Sedekah, korma zakat. Gitu. Jadi keluarga Nabi tidak menerima zakat dan sedekah. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Dah. Satu hadis lagi dibawakan oleh Imam Nawawi dari Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mauqufan alaih, secara mauquf, annahu qal, beliau berkata, irqabu, muliakanlah Muhammad, Nabi Muhammad. Artinya apa? Ya, muliakanlah Nabi Muhammad fi ahli baitihi, dengan cara kamu memuliakan anak keturunannya. Irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Makanya di sini irqabu, kata Imam Nawawi, irqabu gitu ya. Ra'u, jagalah, wahtarimu, hormatilah, wa akrimu, dan muliakanlah. Irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah Nabi Muhammad fi ahli baitih, dengan cara menghormati keluarganya yang sekarang ada itu.
Nah, kalau di negeri Timur Tengah sana rata-rata raja-rajanya itu ahli bait, seperti yang tadi saya bilang. Ya, Raja Jordan, Maroko, Raja Qatar, ya, itu masih daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Selesai daripada bab ke-43 yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Nanti bab ke-44-nya babu tauqiril ulama, bab menjelaskan tentang memuliakan ulama wal kibar serta orang-orang besar, ulama-ulama besar, wa ahlul fadl serta memuliakan daripada orang-orang yang punya keutamaan, wa taqdimihim ala ghairihim serta melebihkan mereka dari orang selain mereka, wa raf'i majalisihim dan mengangkat dari meninggikan daripada majelis-majelis mereka, wa izhari martabatihim serta menampakkan martabat mereka. Ya, memuliakan ulama lah bab ke-44-nya. Ini kita baca insyaallah pada kesempatan akan datang. Lama? Ada 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sedikit mengenai yang saya alami. Jadi ini 2 pekan yang lalu di Danau Sunter situ, di depan Hotel Sunlake, ada 1 meja yang berisi ada Quran-Quran yang dari daerah India dan yang lain sebagainya berupa tafsir. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar Mirza Ghulam Ahmad. Nah, saya cara menarik mereka adalah dengan timbang badan, tes gula darah segala macam. Dengan apa? Tes gula darah. Oh, gitu. Cara menariknya seperti itu biar orang tertarik. Gratis ya? Gratis. Kemudian timbang badan segala macam. Terus selesai saya ditimbang badan, tensi, disebutkan langsung bahwa ini adalah Imam Mahdi. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin apakah benar, saya bilang gitu. Akhirnya mereka ya dibilang ya udah tabayun aja Pak. Saya diam langsung. Akhirnya Ustaz nyamperin saya, di ceramah panjang lebar begitu. Jadi intinya apakah benar Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai salah satu daripada Imam Mahdi? Katanya Imam Mahdi itu banyak dibilang begitu. Sekian, terima kasih. Ya, hadirin, ulama kita sedunia berfatwa dalam hasil fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau Mirza Ghulam Ahmad adalah termasuk yang Nabi katakan akan datang orang-orang yang mengaku Nabi, padahal dia adalah Nabi palsu. Dia bukan Imam Mahdi dan juga bukan Nabi, ya. Dia adalah ketua dari pembaharu kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah ini adalah sesat dan menyesatkan. Sesatnya di mana? Orang yang tidak ikut mereka adalah langsung diklaim kafir. Yang kedua adalah mereka mendustakan ayat Allah. Nah, kalau betul akidahnya mereka mendustakan surat Al-Ahzab ayat ke-41, ya sudah, berarti mereka murtad itu. Enggak usah, tidak usah hadis lah, ayat aja deh. Ayat ke-40 maksud saya itu. Ya. Nih ayatnya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi bantahannya sudah, ya. Jadi memang ada 2 versi itu Ahmadiyah. Kalau yang di Indianya di Kodian itu, di daerah Kodian, mereka mengaku Mirza sebagai yaitu nabi. Kufur kalau begini. Yang kedua yang daerah Lahore, daerah Pakistan.
Saya pernah berkunjung ke sana juga, kan saya lama tinggal di sana. Nah, yang Lahore itu Ahmadiyah yang Lahore mengaku sebagai Mirza bukan Nabi tapi Imam Mahdi. Jawabannya bukan juga. Imam Mahdi itu dibaiatnya bukan di India Pakistan, di depan Ka'bah oleh ulama-ulama Abdal Syam. Kita tinggal nunggu aja beritanya deh. Ulama-ulama ahli basirah kita belum menemukan ya adanya Imam Mahdi di Masjidil Haram tiap musim haji, terutama pas tahun ganjil. Harapannya itu tadi tuh, tahun ini nih, kemarin haji tuh, ternyata tidak ada juga. Ya kita tunggu saja. Yang jelas ini bukan, ini kelompok Ahmadiyah. Hati-hati Qurannya, ya. Quran mereka itu beda sama kita, ya. Karena memang mereka sudah mentahrif, merubah-rubah dan macam-macam. Demikian hadirin dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikannya kepada kita, dijaga dari fitnah akhir zaman, dijaga akidah kita menjadi akidah yang benar sampai wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.